Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kuliah hari ini kita ada praktikum untuk mengetahui kemarin ya, selama kita belajar teori bagaimana pembentukan pembiasan pada prisma, kemudian pembentukan pembiasan pada kacapan paralel. Kemudian ada nanti kita akan praktikum lensa ya, baik lensa cekung ataupun lensa cembung. Kemudian nanti juga ada cermin ya. Oke, kita awal ini kita mulai pakai plan dulu ya. Oke, untuk pembiasan pada plan paralel itu seperti hukum Snellius di awal itu ya. Jadi ketika ada suatu cahaya dari medium yang kurang rapat, medium yang kurang rapat itu contohnya seperti udara gitu ya. Kemudian menembus ke medium yang lebih rapat. Medium lebih rapat itu kaca ya. Jadi kerapatannya itu sebenarnya bergantung dari massa jenisnya juga. Jadi kalau kita mau kerapatannya tinggi, berarti ya massa jenisnya besar gitu ya. Nah, kaca itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada zat cair, sehingga kaca ini memiliki kerapatan yang tinggi. Nah, kalau kerapatannya tinggi berarti indeks biasnya tinggi. Nah, sekarang kemarin hanya belajar teori, sekarang kita praktek ya. Jadi misal nanti ada suatu berkas sinar begitu ya, menembus suatu benda bening. Nah, berarti kan ini ya, kita kalau secara praktikumnya itu kita plotkan dulu kacanya gitu ya. Ini kalau mau menggambarkan pembiasan pada sebuah kaca, ini langkah awalnya. Nah, kita lihat nih, kalau dari atas bengkoknya terlihat kan? Ya kan? Harusnya kan dia ke sana ya. Tetapi ini terlihat kan bengkoknya miring, kemudian lurus lagi ke sana. Nah, kalau kita lurus ya dia akan diteruskan. Kenapa kok diteruskan? Karena kembali lagi ke hukum Snellius, ketika sebuah sinar tegak lurus dengan bidang, maka sinar itu akan diteruskan gitu ya. Tetapi ketika dia membentuk suatu sudut terhadap bidang, nah maka dia akan dibengkokkan. Nah, pembelokannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, di sini kan dari medium kurang rapat ke medium rapat, dari medium rapat ke kurang rapat. Nah, kalau dari sini kan terlihat pembengkokannya mendekati garis normal ya. Mendekati garis normal itu berarti cahayanya dibelokkan mendekati garis normal. Nah, kita harus menggambar dulu nih langkah awalnya. Kita harus menggambar biar kita tahu dia mendekati atau menjauhi garis normal. Maka kita plot dulu nih. Plot dulu untuk kacapan paralelnya, biar nanti kita tahu posisi plan paralelnya tidak bergeser. Nah, seperti ini ya. Kita boleh pindah ini karena kita udah tahu ukurannya ya. Kemudian baru kita gambar garis normalnya. Kita mau meletakkan sinarnya berdasarkan apa yang kita gambar dulu. Nah, kalau kalian pengen langsung sebenarnya bisa. Jadi seperti ini, metodenya dua cara. Jadi seperti ini, nanti kita tandai dengan jarum atau kita nanti bisa tandai dengan ballpoint juga bisa. Jadi misalnya begini ya. Cuman memang kalau ditandai itu tidak presisi sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa tandai nih. Berkas sinar awalnya itu kan di sini. Kemudian kita tandai jatuhnya di
kacanya ya, jatuhnya di kacanya di sini. Kemudian pembelokannya ini ya, kemudian pergeserannya di sini. Nah ini kan harus presisi ya. Nah dari sini langsung bisa kita gambar. Loh kan pembelokannya kelihatan ya, dari sini setelah melalui medium pembelokannya kelihatan kan, harusnya dia kayak zigzag ya Bu? Iya, harusnya dia di sini jadi bergeser ya. Ya oke, kita bisa langsung menggambarkan pergeserannya. Oke, dari sini kita gambarkan ya. Nah harusnya kan dia lurusnya ke sana ya. Ya, harusnya dia gesernya ke sini. Kalau dia tanpa ada medium. Tapi karena melalui medium ternyata terbelokkan. Jadi di sini. Nah, kemudian kita lihat ini dibelokkan mendekati garis normal. Garis normalnya mana? Kita gambar tegak lurus dengan bidangnya. Nah, inilah garis normalnya. Nah, ini adalah sudut datangnya ya, I. Kemudian ini sudut biasnya, sudut bias R ya. Nah karena ini dari medium kurang rapat ke medium rapat, berarti ada 2 kali pembiasan ya. Dari medium kurang rapat ke medium yang rapat, kemudian dari medium rapat ke medium yang kurang rapat. Dari sini terus kemudian dia terbiaskan menjauhi garis normal. Nah, garis normalnya kita bisa gambar lagi di sini. Nah, kemudian ini kita garis normalnya. Nah, berarti kan di sini ada, jadi sinarnya kan dari sini, kemudian ke sini, belok lagi ke sana. Nah, yang ini berarti kan menjadi sudut datang dari medium yang rapat. Betul. Ini kita beri aksen satu ya, berarti ini dari sudut datang, betul, sudut datang dari kurang rapat ke rapat. Kemudian di sini ada sudut datang dari rapat ke kurang rapat. Iya, dari rapat ke yang kurang rapat, R2. Nanti dari sini kita bisa mencari nih indeks bias kaca. Kalau di praktikum sebenarnya kita membuktikan indeks bias kacanya justru. Jadi indeks bias kaca itu kan harusnya N 1,5 ya, sekitar 1,5. Melalui praktikum nanti kita harus ketemunya sekitar 1,5. Dengan cara apa? Kembali lagi ke hukum Snellius ya. N1 per N2 sama dengan, nah yuk kita bisa lanjutkan apa? Kelihatan nih kalau nggak nyimak kuliah. Iya ini sin I apa sin R? Sin R. Sin I apa sin R? Sin R ya, dibalik ya. Di sini sin I. Nah sekarang kita tentukan dulu, kita mau menghitung dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Berarti kan N1 itu kita tentukan dari kurang rapat ya, dari udara ke kaca ya. Nah berarti kalau dari udaranya itu N1 di udara itu kan 1. Nanti kita cari N kacanya. Berarti kita bisa hitung ya, 1 per N2 sama dengan sin sudut datang. Sin sudut datang, sin sudut bias ya.
kita ukur pakai busur. Sudut biasnya jadi berapa ini? Balik ini, Bu. Ini pakai 0 di sini boleh kan? 27. 27 ya. Sin 27 derajat. Sudut datangnya kita ukur di sini 40. 40 ya. 40 ya. 40. Nah, nanti kita bisa hitung. Oke, kalau sin 27 itu berapa ya? 0,45. 1 per N2 0,45. Sin 40 0,64. 0,64. Nanti berarti kan N2 sama dengan 0,64 berarti 0,45. dibagi 0,45. 1,42. Ya, sekitar itu ya nilainya. Jadi Mendekati 1,5, Bu. mendekati 1,5. Nah, jadi seperti itu kalau melalui indeks bias kaca. Nah, nanti kita sebenarnya bisa menghitung berapakah pergeseran dari sinar yang tadi datang tadi. Dari rapat ke kurang rapat. Iya. Nah, kita bisa hitung pergeserannya. Kita lihat di sini pergeserannya. Kalau mau kalau mau mencari pergeserannya harus tegak lurus dengan ini ya, dengan sinar yang pertama. Jadi ini kan 90 ya. Ya. Tegak lurusnya begini. Nah, ini adalah pergeserannya D. Nah, berarti kan nanti kita hitung pergeserannya berapa, nanti kita bisa mendapatkan ketebalan kaca. Jadi ketebalan kaca itu di sininya. Ini T. Nanti kita buktikan sebenarnya pakai rumus. Snellius. Iya, semuanya pakai Snellius ya. Jadi nanti kita bisa hitung pergeserannya. Oke, ini yang kaca. Masih ingat nggak pakai kalau mau mencari tebal kaca atau mau mencari D pergeseran? Oke, yang sekarang tadi kan kita mendapatkan pergeserannya ya, pergeseran sinar itu D-nya itu tegak lurus ya terhadap sinar datang dari awalnya. Sinar awal. Jadi sinar awalnya kan tadi harusnya ke sana. Tapi karena ada medium jadi belok ya. Nah, pergeseran dari sinar awalnya itu 1,8. Kemudian tebal kacanya. Jadi kalau kalian mau pakai yang misalnya kalau pergeserannya, kalau misalnya kalian mau pakai penyinarannya di sini, berarti tebal kacanya dari sini ke sini. Tapi kalau kalian sinarnya dari sini, berarti tebal kacanya dari sini ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian berarti kita dapetin tebal kacanya. Kita mau membuktikan tebal kacanya harusnya dapatnya 6 cm. Sekarang kita buktikan di tebal kacanya adalah 1,8 sin sudut datang dikurangi sudut biasnya. 40. Sudut datangnya 40 dikurangi sudut biasnya 27 dibagi dengan cos 27. sudut biasnya 27. Oke, 1,8 berapa lagi? Sin 40. Sin 40 dikurangi 27 kan berarti sin 13 ya. Iya. 13. Dibagi cos 27. 1,8 sin 13 itu 0,22. 0,22 dibagi cos 27 Cos 0,89. 0,89. Berarti 1,8 dikali 0,22 dibagi 0,89. 0,44. Berapa? 0,44. 8. Kemudian tebal kacanya itu yang kita cari ya. Kemudian sin dari sudut sudut datang dikurangi sudut biasnya yang pertama dibagi dengan cos sudut bias. Didapatkan cos 27. Nah, hasilnya didapatkan tebal kacanya itu 6,67. Padahal seharusnya tebal kacanya 6 ya.
Nah, memang ada pergeseran nilai, itu kan kita, makanya dalam praktikum itu tidak boleh mengambil data hanya sekali, mengambil data berkali-kali. Jadi nanti kita bisa membuktikan dengan variasi sudutnya. Jadi tadi variasi sudutnya itu kan kita tentukan sudut datangnya 41. Nanti kita bisa variasi sudutnya dengan berbagai macam sudut. Nah, kemarin Bu Sera itu kan menjelaskan ada saat pembiasan itu menjadi terpantulkan sepenuhnya ya. Jadi ada kalanya saat sinar memasuki medium yang lebih rapat, dia ada yang dibiaskan, ada yang sebagian dipantulkan. Kemudian ada yang sepenuhnya diteruskan dan ada yang sepenuhnya dipantulkan pada sudut-sudut tertentu. Nah, sudut-sudut tertentu itu kita harus mencari sudut kritisnya. Jadi, oke, kita pakai lembar baru. Nah, sudut kritisnya itu kita bisa mencari dengan berbagai sudut. Jadi kita tentukan dulu sudut-sudutnya, kita menggambarkan dulu berbagai macam sudut. Oke, kita tentukan berbagai macam sudut. Jadi kita bisa memulai memvariasi dari 0 sampai 0 sampai 90 ya. Nah, ini kita tentukan dulu garis normalnya. Kemudian kita tentukan dari 10 sampai 90 ya. Oke, ini 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Kemudian 40, 50, 60, 70, 80. Lebih akurat lagi kalau kalian bisa menentukan sampai 5 dari 5. Itu malah lebih akurat lagi. Nah, cuman ini kita bisa yang 10-10 dulu ya. Kalau memang belum menemukan sudut kritisnya, baru kita pakai yang 5. Ini berarti sudut 10. Dari sini berarti 80 ya. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Nah, lalu kita mulai dibiaskan. Jadi kita harus ini ya, posisinya harus pas ya. Oke, sekarang kita mau mencari sudut kritis. Jadi yang lalu kan saya sudah menyampaikan sudut kritis itu di mana sinar yang datang itu sepenuhnya terpantulkan, jadi tidak ada yang terbiaskan. Kapan itu sudut kritis dimiliki oleh suatu medium? Ya, itu sebenarnya bergantung dari jenis mediumnya. Maka nanti dari jenis mediumnya kita akan mendapatkan sudut kritis yang berbeda-beda. Mungkin medium air dan medium kaca itu juga berbeda. Jadi sudut kritisnya juga berbeda-beda. Nah, perlu diketahui sudut kritis itu biasanya mendekati 90 derajat. Nah, maka sekarang kita lihat di sini. Sudutnya kan tadi sudah kita gambar ya. Ini garis normalnya, dimana kalau sebuah sinar yang melalui garis normal akan sepenuhnya diteruskan ya, diteruskan. Nah, kemudian kita bentuk sudut 10 derajat. 10 derajat dari sini terbiaskan, kan? Kemudian 20 derajat. Ya, kita ini ya harus. Nah, ini masih terbiaskan ya, kita lihat dari kacanya ya, masih ada sinar yang terbiaskan. Kemudian 30 masih terbiaskan, 40,
masih terbiaskan. 50 di sini masih terbiaskan ya. Kelihatan ya di kacanya ya. Kemudian ini 60 masih terbiaskan ya, jadi masih membentuk ke sana. Kemudian ini 70 masih sebagian ada yang terbiaskan, sebagian ada yang terpantulkan di sini. Sini sudah mulai membentuk sinar yang terpantulkan. Nah, berarti sudut kritisnya mendekati itu. Sebenarnya dari sini harusnya kita mulai sedikit-sedikit dulu. Dari sini, nah, di sini 75, anggap aja di sini 75. Nah, ini terpantulkan tapi masih ada sebagian ya, sebagian kecil yang terbiaskan. Ya kan? Kemudian kita membentuk sudut ini 80. Nah, ini sepenuhnya sudah terpantulkan. Nah, berarti di sini kita dapatkan untuk pembiasan kaca plan paralel pada sudut 80 mencapai sudut kritis, di mana semua sinar yang melalui kaca plan paralel ini akan terpantulkan. Oke, begitu ya. Sepenuhnya nanti di sini akan terpantulkan sepenuhnya. Nah, kalau sudah sampai sini ya ini nggak akan dibiaskan ya, karena akan tetap diteruskan. Oke, begitu ya. Gimana?